Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada Kakak Wil yang baru. Saya mohon maaf Pak, sedikit terlambat datang hari ini. Bukan sedikit, lebih banyak terlambat. Karena tadi agak spesial memang macetnya. Kalau keluarnya sama jam keluarnya, tapi nyampainya jadi lebih lambat saya. Mohon maaf saya karena tadi saya terkhilafkan apa yang sudah kita diskusikan kemarin. Tapi nanti insya Allah ini juga bisa diakses melalui YouTube topik kajian kita pada pagi ini, sehingga rangkaian untuk pelajarannya itu walaupun dalam bentuk audio insya Allah tidak tidak berserak. Tadinya sebenarnya saya ingin diskusikan sama kita hari ini satu topik khusus tentang pengaruh-pengaruh dosa. Nah, cuma karena masih terkait dengan pelajaran penawar racun maksiat, maka kita lanjutkan saja dulu. Saya perlu ingatkan bahwa bagaimana cara kita bisa menetralisasi ya, atau bisa mencairkan kebekuan sikap kita dalam berdosa. Karena terus terang maksiat yang kita lakukan jika itu sudah lazim, maka itulah gak usah tanya sana tanya sini. Ya, kita harus bisa melihat bahwa problema bencana belakangan ini itu bahagian dari sebab kita bermaksiat kepada Allah. Ini kalau kita lihat dari kacamata agama. Ketika kita punya pemimpin tidak benar, misalnya menurut pandangan kita, itu nggak usah dicek dia memang kurang ajar sebagainya, karena dia muncul dari kita. Ketika dia muncul dari kita, itu menunjukkan pertanda bahwa mayoritas kita ya memang nggak jauh-jauh beda dari kelas dia, gitu. Itu yang harus kita garis bawahin itu. Saya pernah membaca buku bahwa ada hubungan tidak langsung dari perilaku dosa yang kita biasakan dengan perilaku alam yang mulai berubah. Jadi mungkin kita pernah mendengar bagaimana kita ketika merawat tumbuhan di depan rumah kita, ketika kita mencoba bersikap ramah dengan menyapanya, menggaulinya seperti kita berkomunikasi dengan manusia, maka tumbuhan ini akan memberikan respon yang lebih positif dalam tumbuhnya. Saya pernah ketemu orang yang pohon mangganya cuma kecil, tapi nyaris kalau saya bilang buahnya lebih banyak dari daunnya gitu. Saya tanya sama dia, ini gimana cara ngerawatnya? 1 jam sehari, minimal setengah jam, kata dia. Saya cerita sama ini pohon. Nah, jadi dalam sehari itu dia punya waktu dengan pohon mangganya. Ya bentuk ceritanya itu macam-macam. Sambil dia membersihin jamur-jamur yang ada di batang pohon itu dengan obat yang memang dia ahlinya pula memang di situ. Jadi sampai dia pernah bilang ini orang sama saya, Ustadz, saya sepertinya bisa memahami kalau Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan semua binatang dan tumbuhan, jangan bayangkan bicaranya dengan bahasa manusia. Satu hari saya pernah, ini ahli kelapa sawit ini yang saya ajak ngomong. Satu hari saya pernah jalan sama dia dalam satu mobil. Apa dia bilang? Saya tahu kelapa sawit ini sedang bicara bahwa dia sedang sangat menderita. Sepertinya dia kurang asupan gizi dan sebagainya. Tapi intinya dari warna daun, model batang dan sebagainya, itu yang bisa dia ceritakan kepada saya. Tapi terlepas dari apa yang dia bilang, ini kursi, meja dan sebagainya, itu juga sebenarnya dia punya ruh. Kalau pakai bahasa kita pakai bahasa filsafat lah, dia punya ruh. Saya pernah kemarin sebelum saya memiliki, alhamdulillah dengan izin Allah dipinjemin mobil yang sekarang oleh Allah. Saya punya mobil mereknya Avanza.
gitu. Satu hari saya mulai bilang sama istri saya, kayaknya saya mau jual ini mobil. Saya mau ganti. Kenapa? Anak kita, ya Bapak Pak Kakanwil ini mungkin baru tahu saya, anak saya 9 orang Pak. Jadi anak kita sudah mulai banyak naik mobil, kayaknya Avanza kekecilan, saya bilang begitu. Nah, saya ingat sekali mobil saya itu sehat walafiat, sangat sehat. Artinya saya orangnya walaupun mungkin saja karena kesibukan mobil bawa sendiri, kalau dari sisi bersih mungkin apalagi tinggal di kampung nggak bersih-bersih amat. Tapi kalau mesin itu saya rawat betul itu, gitu. Jadi ketika saya mulai hubungin orang yang mau beli, malam hari terakhir saya berpisah sama mobil itu, saya bawa jalan sama istri saya. Saya ingat di satu plaza kami parkir Pak, pulang parkir, siap parkir, saya nggak tahu sebabnya mobil itu ngambek. Saya bilang, kenapa? Apa istilahnya itu? Kipas, apa istilahnya? Radiator Pak, putus Pak. Bukan talinya, kipasnya itu jatuh gitu, patah, putus. Saya nggak habis pikir ini kenapa mobil. Sepertinya istri saya bilang, kayaknya dia sedang sedih aja bang, besok berpisah, gitu. Jadi menurut saya sangat tidak logis itu terjadi. Ya, sangat tidak logis terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Saya panggil itu malam, sekitar jam 11 malam. Saya terpaksa pulang jauh malam karena saya harus panggil mobil untuk bisa menderek mobil saya dari base plaza itu keluar. Dan kemudian di luar akhirnya besok ditunda untuk menjualnya. Walaupun memang akhirnya saya jual juga gitu. Karena memang saya sudah azam harus diganti. Nah, itu contohnya. Kemarin saya melihat beberapa foto, artikel yang berisi beberapa foto seekor unta yang tidak mau makan dan tidak mau minum lagi ketika majikannya meninggal, dan dia hanya duduk di atas pusara majikannya. Terus saya punya family, bahkan nggak usah family jauh-jauh, saya punya kakek, dulu kakek saya piara lembu. Itu dia cuma panggil lembu itu dengan bahasa dia. Itu lembu mau datang, misalnya lembu itu masuk, suruh masuk ke kandang, masuk itu lembu. Panggilnya sini, datang itu lembu. Artinya jinaknya itu. Dan ada satu family saya yang seperti itu. Ketika dia meninggal, lembu-lembu yang dia punya itu pada berontak di kandang, pada ribut semuanya. Nah ketika akhirnya orang mengerti, ini kenapa lembu, mungkin lembu ini, tapi terakhir kandang dibuka, ini lembu keluar dan lari masuk ke dalam rumah menjilati jenazah itu. Artinya hubungan emosional itu ada. Itu makhluk hidup. Apa kita kira kursi apa semua? Ya kita pasti kita sepakat itu. Rumah kalau nggak didiamin, kalau didiamin udah mereng pun rumah itu, dari tepas pun dia, tapi didiamin, ditinggalin, masih mantap aja. Begitu tidak ditinggalin, dia pun kehilangan ruhnya. Artinya apa? Ada hubungan tidak langsung atau tidak sadar yang kita tidak sadari lebih tepatnya antara perilaku kita dengan perilaku alam. Jadi kalau kita melihat perubahan cuaca, suhu itu karena perubahan kita. Maaf cakap, kucing yang dulu kita lihat santun betul, etikanya cukup bagus, sekarang dulu kalau buang air kucing itu kan dia habis dia tutup, dia bukan tinggalkan, dia cium, dia ambil jarak sekitar setengah meter, dia endus-endus lagi, habis itu ambil jarak 1 meter. Kalau rasa dia masih bau, dia balik lagi itu, tutup lagi. Kok kucing sekarang di atas tempat tidur juga dia mau buang air. Jadi apa yang terjadi pada kucing sebenarnya itu adalah akibat tidak langsung dari perilaku manusia. Perilaku seperti apa? Perilaku maksiat. Sama saja sebenarnya kita ini kan yang paling kita butuhkan dari orang banyak sekarang, dari pekerjaan kita adalah bagaimana orang berminat dengan produk yang kita punya di saat. Dan sebenarnya sederhana saja. Yang harus kita kirim pertama sekali adalah tes hati kita, rasa hati kita. Karena percayalah Pak, kemampuan bersilat lidah tanpa diiringi dengan suasana hati yang benar, orang muak lihat kita. Gitu. Orang nggak suka.
Mungkin dia mau dengar, tapi udah seperti macam duduk dicucukin jarum terus gitu. Rasanya gimana berpisah ini sama orang ini ya. Saya udah nggak tenang gitu. Tapi ketika kita mampu memiliki posisi atau kalau bahasanya aura positif, maka kita datang orang sudah senang. Kita bicara sedikit saja orang tidak tertarik untuk kita mempromosikan terlalu banyak. Udah, menurutmu apa yang cocok sama aku? Aku setuju. Ya. Saya terus terang, saya ada tersandra tapi memang urusan jajet ini. Jadi sama toko, dia seperti itu. Ketika saya pesan satu barang, dia bilang, maaf Pak Latif tidak cocok pakai itu. Nanti akan keluar satu produk baru yang saya rasa Bapak cocok pakai itu. Loh, kenapa? Saya kan punya uang. Bukan masalah uang Pak Latif, saya kenal orang. Jadi dia tidak hanya sebagai orang yang dagang, tapi juga bisa meng-guidance saya, memberikan bimbingan apa yang layak, apa yang tidak. Dan dia tidak berpikir, wah orang kalau berdagang kan yang penting lakunya barangku. Tidak, dia tidak begitu. Sehingga akhirnya dia memberikan advice sama saya, nasihat-nasihat di seputar masalah ini. Ini yang cocok, ini yang pas. Terus ketika saya mau beli barang mahal, dia bilang apa? Memang kepentingan Bapak? Loh iya, saya sedang senang. Enggak, tipe Pak Latif saya tahu betul. Belum pakai seminggu udah bisa jual balik. Kan sayang duitnya. Gitu. Ya jarang-jarang pedagang mau ngomong begitu kan. Ini berulang. Jadi ketika saya nanti tanya enggak usah dulu, nanti aja sekian bulan lagi akan ada produk baru. Jadi apa? Dia sesuaikan. Nah, ini yang saya bilang, perilaku kita sebenarnya memberi pengaruh. Kenapa marah kita? Kenapa kesolehan kita juga tidak memberi pengaruh kepada orang yang berbuat tidak benar? Jawabannya sederhana. Karena kesolehan kita bantat kalau pakai bahasa kue. Sekarang ini banyak orang-orang benar tapi tidak memiliki kemampuan untuk memiliki kekuatan ataupun kekuasaan. Jadi orang benar yang tak berdaya, kalau bahasa Nabi, ajus. Kita disuruh tiap hari berdoa itu, ya Tuhan, janganlah kau jadikan orang aku dengan mental yang ajus. Profesor tapi gak pernah ngajar. Kaya tapi medit, itu ajus namanya. Punya harta banyak tapi jangankan sama orang lain, sama sendiri pun tak termanfaatkan. Makanya saya sering kali heran, mohon maaf saya ada orang, kemarin saya ketemu orang yang saya lihat HP-nya itu gak bener ini, saya bilang. Kau punya duit banyak tapi HP kayak begini. Kebutuhanmu tidak HP yang begini. Alah bang, apailah HP, aku gak ngerti, aku gaptek. Aku ajarin. Kenapa? Karena kau butuh yang lebih bagus lagi. Dengan kerja yang kau miliki, saya akan kasih tahu apa fasilitas HP yang seperti ini, atau smartphone yang seperti ini, dan sebagainya. Karena aneh, banyak orang makin kaya, banyak pengusaha lagi saya tengok, HP-nya cuma call and SMS. Kelas harga 150.000 atau 250.000. Ada yang memang gak bisa jawab, saya orangnya pemarah. Dan kalau marah suka banting HP, kata dia. Jadi daripada saya banting HP mahal, kan bagus HP ini, nanti banting, bang, udah habis, beli HP baru saya. Harganya 150. Kalau itu gak masalah, kalau memang begitu mau. Ya, itu contohnya. Nah baik, kita akan flashback dulu tentang apa pengaruh, bagaimana cara kita menawar racun maksiat. Pertama, jangan pernah menganggap kecil dosa, itu kemarin kan. Kedua, jangan meremehkan dosa. Jadi pertama anggap kecil, kedua remeh. Artinya selalu saja kita menganggap dosa itu besar semua, nggak ada dosa kecil. Kedua, jangan sepele, ini kan kecil, gitu. Ya. Ketiga, jangan mujaharah. Mujaharah ini menceritakan dosa. Kalau Allah sudah tutup aib kita, maaf cakap bezina kita, nggak ada yang tahu. Tidak pernah terbongkar sama sekali, ya udah, jangan pernah cerita. Tapi jangan terus berulang. Kayaknya Allah sayang betul sama aku, mungkin agak-agak bolehnya aku ini melakukan ini. Kenapa? Dijaganya terus. Itu salah. Yang dimaksud tidak terbongkar itu aib yang Allah sudah jaga. Jangan kita aib udah ditutup Allah, tapi kemudian kita membukanya dan kemudian berbuat lagi. Apa bentuk membukanya? Cerita sama orang. Bahkan
Di saat kita berdosa yang hubungan dosa itu hanya kepada Allah, tidak perlu kita menceritakan aib itu sama orang, walaupun dalam rangka meminta nasihat sekalipun. Pak, saya pernah Pak berzina. Sebenarnya bagaimana Pak? Nggak perlu. Kecuali, Pak, saya mohon maaf, tolong, saya punya masalah yang saya belum bisa keluar dari sini. Apa masalah? Saya punya kebiasaan, bahkan sepertinya saya cukup mania dalam melakukan perzinahan. Saya sudah tidak sanggup, saya tidak mau keluar, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Ini kan kalau memang tidak tahu, oke, silakan cerita sama, tapi jangan cerita sama orang banyak. Cerita sama orang yang memang ibarat kalau kita punya kain buruk yang koyak, kain itu jangan ditunjukin sama orang banyak. Koyak pula kainku, nggak perlu. Bawa ke tukang jahit. Tukang jahit saja yang tahu kain itu koyak. Ya, jadi nggak perlu pamer. Kita koyak kain pamer. Sekarang kan banyak orang yang kainnya koyak-koyak, pamer ke sana kemari, jalan sana sini. Ujungnya jadi bahan cerita banyak orang. Harusnya kalau memang ada masalah dengan kita, bicaralah dengan orang atau sampaikanlah kepada orang yang bisa menyelesaikan atau membantu penyelesaian masalah. Ini ketiga. Keempat, taubat nasuha yang tulus. Taubat nasuha itu artinya berhenti dari satu perbuatan, tapi bukan lantas hanya berhenti di perbuatan itu, tapi di semua urusan kita kemudian berubah baik. Itu orang yang taubatan nasuha. Ya. Jadi kita berhenti dari satu perbuatan di mana Allah itu gembira dengan tobatnya seorang hamba, jauh lebih gembira dari orang yang kehilangan kendaraan, yang di dalam kendaraan itu ada segala macam perhiasan dia, yang ketika dia akhirnya tertidur bangun, kendaraannya balik lagi. Saya misalnya parkir mobil di halaman kita, ceramah, balik kemudian di situ ada uang, di situ ada macam-macam, hilang mobilnya. Akhirnya saya panik, segalanya dilakukan tidak. Sampai terakhir saya lemas. Udahlah Pak, saya mohon izin istirahat dulu Pak. Bapak pun sibuk mencarikan. Saya tertidur, waktu bangun mobil itu ternyata masih tetap di situ, tidak hilang satu apapun. Apa perasaan saya? Gembira luar biasa. Allah jauh lebih gembira menerima kita bertobat. Maka jangan pernah menyandera diri dengan perbuatan buruk yang kita lakukan, dengan tuduhan. Jangan menuduh diri kita bahwa diri kita tidak mungkin bisa berubah baik. Jangan. Ya. Sekurang ajar apapun kita di hadapan Allah, Allah itu masih akan mengampuni dosa kita selama kita minta ampun sama Dia. Tapi tolong ya, minta ampunnya sama Dia. Dan kedua, jangan punya Tuhan selain Allah. Jadi, saya berzina, saya mabuk, saya mencuri, saya merampok, saya membunuh, saya ngepil, saya sholat tidak mau. Coba bayangkan, kalau orang maling saja BAP-nya bisa segini tingginya. Sekarang ini BAP dosa-dosa kita, kalau ditulis, coba kira-kira berapa besar itu? Berapa tinggi? Kalau disusun, kata Nabi, jika seorang berdosa yang BAP dosanya disusun sampai menyentuh awan itu di langit, dan dia minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Kenapa Allah ampunkan? Jawabannya satu. Ketika seorang hamba minta ampun atas dosanya, itu pasti karena dia tahu dia punya Tuhan dan dia takut kepada Tuhannya. Kedua, ketika seorang hamba minta ampun kepada Allah atas dosanya, itu pasti karena dia tidak mau Allah marah sama dia dan mengganjar dia dengan murka di akhirat bahkan di dunia. Itu yang menyebabkan Allah pasti ampunkan. Tapi Allah tidak ampunkan kalau kita ada Tuhan lain. Bagaimana aku mengampunkan sementara dia tidak penuh menuhankan aku? Apa yang dimaksud menuhankan Allah? Di semua urusan. Apa yang di semua urusan itu? Ya bisa dalam urusan, maaf cakap, dalam urusan cari makan. Kita kalau misalnya ini menggait pelanggan untuk kemudian mau menjadi customer kita, jangan melakukan cara-cara yang salah. Karena masih terlalu banyak cara benar yang bisa kita buat. Dan cara benar itu diajarkan oleh motivator-motivator besar. Bagaimana orang bisa senang sama kita, bagaimana orang bisa tertarik dengan produk kita. Itu nggak perlu dengan cara-cara tidak benar mereka ajarkan. Dan Islam sudah lebih dulu memberikan penjelasan itu. Cuma apa yang kita tidak berani pakai Islam, kita nggak pede dengan Quran, kita nggak pede dengan Islam. Kalau kita punya karakter pegawai perusahaan misalnya, pastilah coba cari apa karakternya. Apa ada karakter pegawai yang dianjurkan perusahaan yang berseberangan dengan nilai-nilai Quran? Tidak ada. Kalau begitu kenapa takut?
Kelemahan kita adalah itu tadi, kita nggak pede aja. Ya. Maka taubat nasuha hakikatnya adalah pertobatan seorang hamba untuk kembali kepada jalan yang seharusnya itu maunya Allah. Kadang maunya Allah sama kita, Allah nggak mau kita susah kok. Saya tidak temu satu ayat pun atau satu hadis pun yang Allah mau kita itu miskin. Berapa hari terakhirnya saya selalu ceramah bilang, kadang-kadang bahkan di Republik ini kayaknya kita banyak dibohongi terus. Misalnya dalam jumlah anak, kita disuruh anak makin sedikit. Yuk kita bicara negara yang paling banyak penduduknya. Ternyata itu negara yang pertumbuhan persentasi ekonomi atau pertumbuhan ekonominya, persentasi pertumbuhan ekonominya paling tinggi di muka bumi. Cina atau Tiongkok. Bahkan bukan cuma di Cina sana, di Tiongkok sana, Cina di luar Tiongkok itu bukan cuma berhasil secara ekonomi, tapi tidak satu dua mereka bisa menguasai lini-lini politik di satu negara. Kita lihat Singapura misalnya, Indonesia sekarang. Ya, siapa bilang mereka berhenti hanya sebagai pengusaha sukses? Tidak. Ketika mereka masuk ke lapangan politik, mereka berhasil. Apa yang memacu? Biasanya hambatan, tantangan membuat kita jadi lebih cerdas. Jangan biarkan otak kita ori, nggak kepake. Ya, maksud orinya itu nggak kepake. Saya pernah bilang, sewaktu menjadi anggota DPR, sebagian besar kami itu otaknya cuma berpikir SPPD kemana bulan ini, siapa yang kita panggil, kira-kira apa yang bisa kita dapat dari panggilan ini. Nggak banyak kepake, cuma sedikit kali gitu. Berapa persen dari kemampuan otak, sehingga nggak cerdas. Cuma ijo kalau melihat apa-apa yang sangat diinginkan didapat. Biasanya lah tambahan pundi-pundi itu kalau yang kayak gitu cerdas itu. Bapak Ibu datang ke kantor saya, ya, Bu Hermina yang paling sering itu interaksi dulu sama kami di sana. Pertanyaan kami sederhana saja sama beliau. Sekarang begini ceritanya, Bu. Polis berapa? Sekian. Berapa yang bisa kami dapat dari sekian itu? Kira-kira sederhana itu. Ibu lah yang mengatur itu, bagaimana caranya. Kami tinggal ambil mentahnya saja. Ya itulah ceritanya lah itu. Ibu takut dia bilang bisa atau tidak kan. Cuma maksudnya saya bilang, kan sering begitu kan, aturlah mentahnya. Oke, saya nggak sakit, tapi bagaimana caranya saya bisa klaim itu opname sekian hari di rumah sakit. Wah, kata Bu Hermin, nggak bisa Pak. Ya ibu atur. Kalau ibu nggak bisa ngaturnya, ya udah. Nanti tahun depan mohon maaf lah, Bumi Putra nggak masuk lagi. Kira-kira begitulah. Kenapa? Otak itu cuma cerdas. Ya tapi tidak semua kayak begitu itu maksudnya. Tapi tetap saja setiap ada perusahaan baru yang datang, pertanyaan selalunya sama itu, mirip-mirip aja. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa? Karena itu tadi. Tapi kalau seorang mengalami tantangan, hambatan jauh lebih besar dalam hidupnya, ternyata itu terjadi pada orang-orang besar kita, dan itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada istilahnya adversity question, kecerdasan untuk mengambil peluang di situasi sulit sesulit apapun. Itu namanya adversity question. Jadi ternyata tantangan, hambatan itu tidak membuat dia panik, malah dia senang dengan itu semua. Orang-orang yang suka mendaki gunung, kalau gunung-gunung kita di Indonesia masih biasa-biasa saja, tapi ada gunung dengan kecuraman yang luar biasa, mereka mendaki menggunakan alat-alat yang sangat luar biasa, menantang kematian. Tapi mereka jadi cerdas. Ini gimana caranya? Dinding yang setinggi 300-400 meter ini kami bisa selamat naik ke atas. Dan itu terjadi pada bangsa Cina hari ini, bangsa India hari ini, bangsa Amerika hari ini. Itu negara-negara besar dengan jumlah penduduk besar. Jadi rata-rata negara dengan penduduk terbesar di muka bumi itu adalah negara-negara besar. Atau ada yang bisa bantah saya sebelum nanti saya salah, nanti kemana-mana ceramahnya ini. Jadi kalau kita letakkan urutan negara terbesar di muka bumi dengan jumlah penduduknya, itu rata-rata juga berada di urutan terbesar pengaruhnya di muka bumi. Ya.
Bagaimana dengan Indonesia? Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, ini problem kita. Tadi kalau kita bicara dengan peluang kita, taubat nasuha itu kalau pakai bahasa motivasi itu turn around. Jangan pernah kehabisan akal. Jangan pernah mentok pada kemacetan. Ketika ada peluang kita bisa turn around, kita bisa mutar balik, kita harus mutar balik untuk mencari tetap kita bisa bergerak. Karena kalau kita berhenti, maka potensi kita juga akan berhenti. Himalaya, saya pernah baca seorang pendaki di sana menceritakan bagaimana akhirnya saat itu dia sudah berhenti. Sehingga 1, 2, 3 sampai 5 detik saja berhenti, maka terjadi proses pembekuan darah. Saat itu dia sudah terjatuh dan dia tidak berdaya. Apa yang membuat dia bergerak? Yang pertama sekali bergerak itu adalah ingatannya. Jadi seorang yang sebenarnya orang besar, dia tidak pernah berhenti berpikir tentang apa yang harus dia lakukan besok dan sebagainya. CEO-CEO dunia itu menceritakan bagaimana sekarang mereka sudah mulai mencatatkan dalam agenda mereka, hari ini aku harus melakukan A, B, C, D. Aku harus menularkan, aku harus bisa membuat bahagia dengan 5 perilakuku. Kalau ini tidak bisa hari ini, maka besok itu jadi utangku. Aku harus, kalau bicara produk kita, aku harus bisa menggait orang supaya dia bisa beli produkku. Hari ini aku harus dapat 1 orang, bagaimanapun caranya. Ya. Dan ini yang kemudian menjadi menarik sekali. Ketika saya lupa satu film Amerika, saya nama bintang film juga tidak begitu hafal, tapi saya suka sekali lihat film itu. Bintangnya yang orang hitam itu, tapi cukup terkenal di Amerika. Membawa cerita tentang dia hidup dari keluarga broken. Istrinya akhirnya meminta tidak tahan tinggal sama dia karena dia tidak ada kerjaan pasti. Akhirnya dia pergi bersama apa? Ya, Pursuit of Happiness. Siapa yang bawa ibu? Will Smith ya. Masya Allah. Ya, saya suka sekali film itu. Apa yang tidak hilang dari dia? Satu, dia terus bergerak. Jadi orang taubat itu sebenarnya adalah orang yang selalu mengalami proses turn around. Kalau tidak selalu, tapi dia tidak mentok ketika dia bermaksiat, dia berhenti di situ, tidak. Dia akan mutar balik untuk kemudian di start yang pertama lagi. Lihat bagaimana dia menghubungi sekian banyak pelanggan melalui telepon di film itu. Itu layak itu, kalau saya pikir dianjurkan nonton itu kalau kita itu. Ya. Berupaya karena dia jasa bidangnya. Dia telepon minta ketemu dan sebagainya. Bagaimana caranya ketika saya kasih waktu bagi Anda 5 minutes, dia tinggalkan tempat, dia bergerak lari terus, walaupun akhirnya maaf saya belum tertarik dengan produk Anda. Tidak masalah. Tapi jangan lupa, ketidakberhasilan hari ini itu tidak akan mengurangi semangat dia karena mesin sudah lancar kerja. Jadi ukurannya bukan aku dapat, bukan, tapi aku terus bergerak dan aku yakin aku akan dapat. Karena sunnatullah seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Semangat inilah yang sebenarnya Allah suka sekali. Maka Allah suka seorang hamba yang bertaubat. Kira-kira bisa kita paham itu ya. Ini saya sampaikan dengan pendekatan lebih dengan bahasa motivasi. Apa makna taubat sebenarnya? Orang taubat itu adalah orang yang gak ada matinya. Orang yang gak bisa ketipu sama setan, walaupun dia sudah terperangkap, walaupun dia sudah jatuh. Sebagian kita kan kalau sudah jatuh, kayaknya berat aku masuk surga ini Pak. Kenapa? Aku aja udah tak yakin aku. Kenapa dosa aku udah banyak? Nah, padahal Allah bilang enggak. Apa yang membuat akhirnya dia bisa turun dan bahkan bisa menuliskan bukunya si pendaki tadi? Satu, begitu dia terbaring, hanya beberapa detik lintasan wajah anaknya, wajah istrinya, dan kemudian dia meyakini bahwa aku harus hidup dan aku harus pulang. Maka mulai dia bergerak lagi. Karena begitu pikiran kita bergerak, ternyata ada hubungan dengan sistem pacu jantung kita juga bergerak, dan peredaran darah kita akan bergerak. Ketika kita sudah mulai mati pikiran, itu biasanya detakan jantung kita akan melemah atau semakin tidak menentu. Dan kemudian penyakit pun, orang kalau stres, penyakit akan muncul. Jadi bagaimana caranya? Teruslah. Bahkan kita diajari misalnya, setiap bangun pagi, tersenyumlah kepada dirimu di cermin itu. Dan katakan kau orang sukses hari ini. Kau orang bahagia. Sapalah orang dengan senyummu di setiap saat. Dan jangan pernah mengukur orang, walau saat dia pengemis sekalipun. Karena pengemis sekarang beda loh. Itu perlu juga kita tawarin asuransi itu.
Kenapa? Ya orang itu bukan pengemis karena miskin, tapi pengemis karena kerjaan. Ya, ada yang punya rumah sewa segala, ada sebagainya. Jadi jangan makanya saya pernah itu ketemu pengemis dengan modus yang saya ngasih nasihat tapi dia ngamuk habis-habisan sama saya. Jadi saya bilang, modusnya dia ngaku sakit, bawa obat gitu kan. Begitu saya bilang, jangan nipu, kita dunia susah, akhirat nanti masuk. Nggak terima. Sehatnya 3 kali lipat dari sebelumnya. Saya bilang sama teman saya, kok jadi lebih sehat dari tadi? Dia tadi mukanya melas betul, bilang kan dia sakit sebagainya. Cuma kita kasih nasihat, padahal kalau dia terima nasihat, saya sudah siapkan. Tapi kena modus aja. Jadi artinya apa? Jangan pernah mengatakan tidak ada potensi bahwa aku bisa memasarkan produk sama orang seperti ini. Tidak ada. Semua posisi adalah peluang mendapat surga kalau dalam hidup. Ibu di rumah jadi istri, peluang surga. Jadi suami, peluang surga. Jadi orang tua, peluang surga. Jadi semua itu ada peluang. Tapi Allah yang paling suka adalah orang yang ketika Allah memberi potensi sama dia, lantas kemudian dia berdayakan potensi itu. Dan sunnatullah akan berlaku. Karena ketika kita bergerak, dan bergerak ini apa artinya? Kita tidak diam. Kita tidak membekukan kemampuan potensi yang Allah berikan sama kita, maka Allah pun akan memberikan jalan keluar. Itulah kenapa biasanya orang tobat itu akan jauh lebih sukses dari sebelum dia bertobat. Itu sebabnya. Kenapa? Pikiran dia akan jauh lebih tenang. Kalau kita sedang panik dan sebagainya, kita disuruh menenangkan diri dulu. Bentuk penenangan yang kalau dalam teori Islam itu bisa sholat, bisa doa, bisa zikir, atau bisa kemudian kita melakukan proses relaksasi saja. Ya, tapi setelah itu ada pikiran-pikiran cerdas. Pernah nggak mendengar 3 orang yang berdoa dalam gua, yang terkurung dalam gua? Apa yang mereka lakukan? Berusaha. Ini pintu dibuka terus nih, tapi nggak bisa, kira-kira begitu. Terakhir karena nggak tahu cara, sementara kalau bisa dibilang segalanya sudah terjadi. Sana api, kira-kira begitu. Panik, tidak. Akhirnya mereka duduk tenang dulu sebentar. Ini yang terjadi pada si Wawan waktu Banjarnegara longsor. Ingat nggak nama Wawan ini? Anak muda yang 8 jam terkubur di dalam tanah longsoran itu, tapi selamat. Apa? Dia tidak panik. Kita naik lift, tiba-tiba lift itu mati di tengah. Panik. Itu AC lift akan kehilangan suhu dinginnya sama kita. Karena yang muncul sebenarnya adalah aura kepanikan itu akan memunculkan rasa panas dan tiba-tiba pengap dan sesak napas. Makanya ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku tergantung kalian saja berprasangka. Kalau kalian rasa memang tak masalah, ya udah tak masalah itu. Apakah ada orang sakit yang terhalangi? Jangankan sakitnya berat, jerawat saja bisa buat dia panik kalau memang dia negative thinking orangnya. Tapi lihat almarhumah Ibu EN. Sampai dia cuma bisa tidak bisa apa-apa. Dia terbaring saja, tapi dia tetap berpikir bahwa aku harus memberi. Ya, aku harus memberi. Teori hidup kita kalau mau berdaya dan dirasa orang punya manfaat, berilah orang banyak, jangan tuntut orang banyak. Jadi mohon maaf, saya sedikit juga melari-larikan ini dengan bahasa kita supaya ada motivasi kerjanya. Sama seperti kita jual produk, jangan tuntut dia membeli produk kita, tapi bangun motivasi bahwa sebenarnya aku sedang berupaya mengenalkan dan memberikan manfaat ini sama dia. Terima atau tidak, itu akan merusak atau menggoncang cara berpikir dia, sehingga cepat atau lambat dia akan call back. Kayaknya saya ikutlah itu. Nah, tinggal bagaimana pola penyajian itu. Itu yang harus kita bangun sebenarnya. Ada orang, ini mohon maaf ini, biro travel, umroh. Saya orang yang tidak pernah ikut biro ini dan tidak suka. Suruh bimbing haji saya mau. Tapi ini orang unik. Setelah dia kenal saya, dia terus menelepon saya, dia terus meng-SMS saya, dan sekali-sekali dia bilang, saya berharap Ustadz bisa ikut, atau Kakanda kalau dia selalu bilang, ikutlah gabung bersama saya. Nanti insya Allah kita bisa begini. Saya tidak tertarik, saya bilang. Saya orang dari dulu tidak pernah mau ikut-ikutan. Tapi unik ini orang, bandel kalau saya bilang. Saat saya ulang tahun, dia adalah orang-orang yang memberikan, salah satu orang yang memberikan surprise luar biasa kepada saya dengan mengantarkan kepada saya hadiah ulang tahun untuk saya dengan sesuatu yang paling unik.
Semua hadiah itu mayoritasnya tidak saya manfaatkan, tapi sangat bermanfaat untuk istri dan anak-anak saya. Coba bayangkan itu. Mereka senang. Padahal itu hadiah untuk saya. Ya, bukan luar biasa, hanya dalam bentuk makanan demi makanan. Tapi makanan yang jarang jadi paket-paket parcel itu jarang, karena dia buat sendiri dari harga-harga yang berkelas, yang kalau dicari secara nggak ketemu itu. Saya bilang luar biasa dia menyandera saya. Kemudian dia mulai bilang, bagaimana Kakanda kita buat MOU, perjanjian kerjasama. Oh enggak, saya mohon maaf, saya belum mau. Kenapa? Anda mau memanfaatkan saya jadi pembimbing, boleh saya ikut bawa, tapi kalau untuk MOU saya tidak mau. Tahap 1 dia sudah berhasil. Tahap selanjutnya sering tetap menyapa, tetap sebagainya. Apa yang saya bilang saya tidak, oke saya siapkan. Sampai terakhir saya bilang, kemarin saya tidak berdaya di hadapan orang ini. Saya bukan seorang marketing, atau saya tidak ahli di sini. Saya bukan pebisnis, saya cuma seorang dai. Tapi cara-cara dia telah menggiring saya untuk akhirnya secara tulus menandatangani ini semua. Itu luar biasa itu manusia. Ini Pak, saya bilang sama orang tuanya, ini ahli luar biasa, ini jualan. Dulu saya sekolahnya sekolah jualan, tapi yang pintar jualan dia. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi, ini pendekatannya apa? Dia tidak pernah menuntut, tapi dia memberi, melayani. Luar biasa itu. Makanya orang ketika dia sampai pada tingkat taubatan nasuha, itu sebenarnya taubat itu kekuatan. Dan jangan lupa, Allah akan pemutihan terhadap semua kesalahan. Maka jangan pernah menuduh dirimu lagi setelah kau bertobat, karena kau orang baru. Dan bahkan Allah memberikan kekuatan baru, bahkan fasilitasi terhadap kita. Itu yang harus kita garis bawahin itu. Baik. Kemudian saya kira sudah selesai waktunya. Ini karena kalau saya modelnya ceramahnya begini Pak, jadi nyambung. Ini nampaknya bulan depan lagi ini kayak gini. Baik, ini yang terakhir lah ini ya. Jika berdosa berulang, jangan takut untuk mengulangi taubat. Ya Allah, luar biasa Allah menawarkan teori sukses hidup dunia akhirat ini. Sama seperti kita belajar jalan, ingat nggak dulu? Jatuh bangun. Nggak ada anak udah belajar jalan, begitu akhirnya jatuh berhenti. Udahlah, nggak bisa jalan pun nggak apa-apa lah. Jadi aslinya kita itu sebenarnya adalah orang yang tidak pernah tersandera oleh kegagalan atau jatuh. Kita tidak pernah berpikir negatif. Itu aslinya kita, semua kita. Pasti ketika kita belajar jalan kita, dan kemudian ketika kita belajar naik motor, tidak sedikit kita yang juga terjatuh tapi tetap. Kenapa? Nah, kalau pada posisi belajar naik motor jatuh, kalau anak kemarin dia nalurinya jatuh bangun, dan kemudian sampai timbang badan, sampai akhirnya bisa berjalan, sampai akhirnya bisa berlari. Tapi kalau sudah belajar motor, apa yang membuat kita masih tetap mau belajar? Jawabannya ada motivasi, ada tujuan. Ada kejelasan tujuan yang hambatan tidak menghalangi kita. Itu yang harus kita pahami ini. Sama juga belajar mobil. Belajar mobil waktu belajar maju, oke, mundur, nubruk. Yang paling sulit katanya belajar parkir. Ya, atau belajar di tengah kemacetan, atau belajar ketika pendakian. Itu biasanya kalau nggak itu masuk mundur dulu, panjang mundurnya. Makanya jaga jaraknya harus jauh. Tapi apakah kemudian dia tidak berani? Tidak. Karena ada motivasi, ada tujuan yang sudah jelas. Maka kenapa tobat harus berulang? Karena tujuan kita juga satu jelas, yang kalau kita salah hanya bisa dicapai melalui proses pertobatan. Orang sukses adalah orang yang belajar dari sekian banyak kegagalan, bukan untuk gagal. Maka kenapa kita punya lampu ini? Jawabannya bahwa kabarnya setelah 5.000 kali baru ketemu satu formula yang bisa jadi lampu yang hidup. Wright bersaudara itu segala cara untuk bisa buat kapal terbang. Jadi apa yang membuat mereka akhirnya bisa memberikan sumbangan besar bagi peradaban manusia? Jawabannya sederhana. Ada sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Keinginan untuk memberi, dan kemudian terus menerus untuk tidak pernah menuduh diri bahwa dia tidak bisa. Steve Jobs, dia melakukan revolusi besar bagi sejarah komputasi dengan menghadirkan satu benda yang dia sebut awalnya dengan iPad. Dan belakangan ini makanya jangan pernah membenarkan. Nah, kalau seperti kita Bumi Putra, kita harusnya menjadi trendsetter. Bisa nggak kalau orang bicara
asuransi, yang teringat langsung Bumi Putra. Itu yang dimaksud dengan trendsetter. Kalau kita di Medan bicara motor, itu yang bilangnya apa? Naik apa kau kemarin? Naik Honda. Itu trendsetter. Dia jadi brand. Kalau bicara sepeda motor, orang teringat Honda. Kalau bicara mobil, orang teringat Toyota misalnya. Kalau bicara asuransi, orang teringat benar nggak itu? Coba survei. Kalau tidak, apa sebenarnya yang belum kita lakukan sehingga orang teringat Bumi Putra? Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya dari pelajaran, kalau kita berdosa, berulang dosa itu, jangan takut untuk berulang bertaubat. Karena sebenarnya satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa bersalah dari berdosa adalah bertobat kepada Allah. Kalau tidak, kita akan disandaranya. Dan secara perlahan dia akan menggerogoti kita. Ini yang nanti kalau selesai ini kajian, kita akan bisa diskusikan apa efek kalau berdosa rupanya. Ini kita diluar dari menawar racunnya. Ya. Kenapa begitu tadi? Ketika kita mulai jualan, kemudian orang saya tidak. Terus kemudian kayaknya memang ini bukan duniaku. Saya pernah punya orang yang dari dulu dia tidak pernah mau kerjanya macamnya petualang model manusia ini. Saya selalu bilang, tanya, kenapa abang kok begini? Padahal tanggung jawab, memang abang suka tantangan deh. Dulu tinggal di Medan, pernah di asuransi takaful, kemudian sekarang jualan rokok, tapi rokok herbal. Saya nggak tahu ya, rokok ya herbal. Tahu saya, tembakau itu kan herbal itu. Cuma jangan mentang-mentang dengar nama herbal langsung positif. Ganja pun herbal itu. Kan gitu ya. Nah, cuma ini mungkin rokok yang tidak ada efek nikotin yang luar biasa apa semua. Oke, dia sampai pindah ke luar Sumatera untuk melakukan. Artinya apa? Dia pokoknya bagi dia tetap bergerak begitu. Dan dia tidak ada kamus gagal, tidak ada kamus jatuh. Nah, dalam hidup juga begitu. Alah, kau jangan sok suci kau. Kenapa? Kau bicara begini bagus apa, tapi kau orangnya banyak dosa padahal. Ya, aku dosa, aku tobat. Tapi kau main-main tobatnya. Siapa bilang aku main-main tobat? Tapi kenapa masih berdosa juga? Nah, aku juga bertanya, kenapa aku masih berdosa juga? Pasti ada sistem pencegahan yang masih lemah di diriku. Jadi kita harusnya orang yang thinknya terus positif lah. Kenapa saya masih jatuh kepada dosa yang sama? Cek, oh ini karena biasa saya mesan yang gak jelas ini. Oh ini karena aku sering ketemu sama dia. Aku kalau udah ngomong, makanya ada orang yang sekarang saya terakhir memutuskan untuk tidak mau ketemu pun cuma say hello. Kenapa? Karena kalau duduk walau setengah detik udah gosip. Coba bayangin cepatnya dia bergosip. Jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kita ngidupin lampu. Ya, hidupin lampu di sana gelap, begitu hidup kan langsung truk terang semua kan. Dia jauh lebih cepat. Masih belum lagi duduk kita, dia langsung rentetan gosip keluar. Terakhir sakit kali hatinya. Tapi saya bilang apapun resikonya ya memang saya ingin memutus. Saya tidak mau terlibat. Sehingga kalau ketemu say hello saja, jumpa salaman, sudah cukup berangkat. Karena kalau tidak pasti ada berita baru dari beliau. Baik, yang terakhir, jauhi faktor penyebab. Ini sudah yang sedang saya bicarakan tadi. Cari cara untuk keluar dari sebab-sebab berdosa itu. Apa sebabnya? Sebab A, sebab B, sebab C. Oke, kita harus bisa memperhatikan. Makanya setiap pagi ada yang harus Bapak Ibu lakukan ketika bercermin pakai baju di depan kaca. Katakan berulang. Walaupun cuma kita yang mendengar. Yakinlah. Surga sudah ditetapkan Allah penghuninya. Dan kau salah satunya. Supaya pede kita. Jangan begitu tengok, mak gawat nih, muka penghuni neraka yang ku tengok. Nah, jangan begitu kan. Maunya kaulah salah satu penghuni surga itu. Sekarang pekerjaanmu adalah membuktikan kau memang penghuni surga. Sehingga di pekerjaan kaulah penghuni surga itu. Di rumah kaulah penghuni surga itu. Tapi apakah siapa bilang penghuni surga tidak pernah berdosa? Selama kita manusia, kita pasti ada dosa. Kecuali yang dirawat Allah untuk tidak berdosa. Jadi jangan takut. Bukan jangan takut berdosa. Jangan menghentikan peran-peran positif yang seharusnya kita lakukan cuma karena kita berdosa. Itu yang harus kita garis bawahi. Nah, saya pikir ini catatan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Insya Allah kalau ada rezeki kita ketemu, nanti kita akan lihat apa pengaruh-pengaruh dosa pula dalam hidup kita. Ya, ini saya ikat dalam judul terakhir supaya saya ingat. Nanti, nah seperti saya bilang tadi,
Saya pikir tengah hari kalau Bapak akses ke YouTube atau nanti melalui Pak Tambuse atau Ibu Hermin, biasanya sudah ada beliau sama saya. Nanti saya kopikan link materi ceramah ini yang bisa diakses di YouTube untuk bisa Bapak ulang dengar lagi nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.